Pelapor kita namanya adalah Zia. Zia ini curiga suaminya ini pekerjaannya apa. Jadi Zia dan suaminya ini, Sandy, baru menikah belum 1 bulan. Jadi yang dia bikin curiga adalah akhir-akhir ini Sandy, si suami ini suka menerima paket misterius. Paket ini datang setiap hari, kotak hitam. Selalu datang ke rumahnya dengan tulisan to Mr. S. Nah, Mr. S ini siapa? Padahal nama suaminya kan Sandy. Kenapa nggak ditulis aja untuk Sandy, selalu Mr. S. Dan setiap menerima paket itu, suaminya harus langsung membawa paket itu sendiri. Dan saat menerima paket, suaminya selalu membawa paket itu ke dalam gudang di rumah tersebut. Dan suami selalu bilang ke istrinya bahwa dilarang membuka gudang ini. Kalau sampai kamu buka gudang ini, kita cerai. Ini bener rumahnya nih? Serius di sini Mas alamatnya? Alamatnya ini? Ini alamatnya. Misi Zia, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka pintunya. Sesampainya di rumah Zia, Zia keluar dari rumah tapi dia mengendap-endap. Dia ngomong ke kita bisik-bisik. Ternyata kita di dalam ini. Ya, boleh. Di sini aja. Ngomong bisik-bisik sih? Suami saya takut. Hah? Oh, suami kamu di dalam? Gimana sih? Oh, Kamu kan iya. ngelaporin suami kamu. Iya. Kamu curiga sama suami kamu, tapi suami kamu di dalam kalau ngeliat kita gimana? Ya, dia belum bangun Mas, masih tidur. Dia belum bangun. Oh, sini aja nih berarti. Ya udah, ya sudah bisa berdiri aja deh. Jadi gimana sih? Lu tuh apa? Oke, cerita ke gue deh. Apa gimana? Maksudnya masalahnya apa nih? Jadi sebelumnya saya baru nikah sama suami saya. Oke. Baru nikah berapa lama? Belum ada sebulan, baru besok mau satu bulan. Oh, Jadi baru mau 1 bulan udah ngelaporin suami kamu? Iya, kenapa tuh? karena saya bingung tiap kali ada yang datang di sini pasti ada paket dan paket itu saya nggak tahu. Yang bikin bingung apa? Siapa tahu emang ke paket biasa aja. Yang bikin bingung itu kalau misalkan saya nanya, terus saya mau ngambil, terus saya nggak boleh Mas. Dia selalu aja langsung cepet gitu, naruh ke gudang. Oh, jadi kayak ada ditutup-tutupin dari paket yang suami kamu terima. Setiap hari tuh ada yang ngirim paket? Iya, Jadi kamu gak pernah tahu itu paket apa? saya nggak pernah tahu sampai sekarang. Ditaruh di gudang. Ditaruh di gudang. Terus gudang itu kamu pernah lihat nggak dalamnya? Saya nggak pernah masuk ke gudangnya, soalnya dia selalu ngancam saya. Dia bakalan kalau saya berani. Kalau Gara-gara. Dia sekarang dia suka marah, suka kasar sama saya. Beda banget sifatnya sama dulu. Semenjak pacaran, semenjak udah nikah, beda Semenjak sama udah pacaran. nikah, iya, beda banget sama pacaran, Mas. saat kita lagi ngobrol di depan rumah, tiba-tiba paket. Paket. Bentar dia, biar mas yang ambil. Sono. Dia, ngapain kamu di luar? Masuk dalam. Masuk dalam. Udah mikir, gua mau pergi. Gua pergi sekarang. Mas mau kemana? Udah. Tapi itu banget ya. Marah banget. Marah-marah banget. Dan dia bilang mau pergi sebentar lagi. Zia, sini. Sini. Tadi kan suami kamu bilang mau pergi. Kamu nanti pas suami kamu pergi, kamu langsung lari masuk mobil ya. Kita tunggu di mobil. Yuk, kita tunggu mobil aja. Kita ikutin suami kamu. Kami sampai curi. Kamu buru-buru siapin sepatunya. Yuk, kita tunggu di mobil aja. Benar aja, suaminya keluar dari rumah. Itu suaminya pergi naik motor. Itu Zianya. Oh, Zia keluar dulu. Zia keluar. Zia masuk yuk. Yuk. Langsung ikutin. Tapi suami kamu nggak curiga kan? Iya. Dia nggak tahu kan kalau ada Nggak tahu. kita. Iya, nggak tahu. Yuk, jalan yuk. Langsung kita ikutin. Sampai motor suaminya berhenti di depan minimarket. Jadi dia berhenti di mana? Apa sih?
Di minimarket. Kita tunggu di sini, tunggu di sini. Dia masuk ke dalam. Mas, apa kita keluar aja? Enggak, tunggu dulu. Jangan Tunggu dulu, jangan dulu. kita pengen tahu dia ke dalam mau siapa tuh cuma beli barang doang apa doang gitu kan. Si suami masuk, tiba-tiba suaminya keluar dari minimarket tapi Mas, kok suami aku berganti baju, Mas? Mungkin dia gerah, makanya dia ganti baju. Tapi dia masuk ke minimarket ini cuman ganti baju doang. Dia mau ngelakuin apa ya malam-malam sampai mesti nyamar atau ganti baju? Kok ada cewek datang yang nyamperin, Mas? Mana? Siapa dia? Lo gak kenal cewek ini? Aku gak kenal. Dan ternyata lagi kita bingung, tiba-tiba datang seorang cewek. Siapa dia, Mas ya? Dia ngobrol apa ya? Ya ampun, mereka berdua mesra banget. Pas tadi sampai megang-megang dagunya. Lu nikah kecepetan sih 3 bulan pacaran main nikah aja. Ya kan dia udah lulu, Mas. Ya, cuman akhirnya dia banyak hal-hal yang ngagetin kan. Lu baru tahu setelah nikah, belum juga sebulan, baru besok sebulan ya kan. Iya. Lalu kita perhatikan dari gerak-geriknya, wah akrab banget. Sampai yang membuat kita penasaran saat ya suaminya Zia ini memberikan dikasih duit. Itu duit apa ya? Ayo, Mas, aku udah gak tahan mau keluar, Mbak. Mas. Ayo keluar, yuk keluar. Mas, ini cewek siapa? Cewek siapa? Kamu kerja apa, Mbak? Kamu jangan salah paham. Kenapa kamu ganti baju? Ini terus ada kameranya. Maksudnya, ini ada kameranya terus kamu apa? Aku tuh gak suka kalau beginian. Udah deh, stop deh. Ini ya, banget tuh. ya, ya. Sekarang, Jangan kasar dulu. Sudah aku bilang kamu tuh di rumah aja. Bukan jadi pergi gagal semua rencana aku. Gara-gara kamu. Mas, Apa lagi sih? Tunggu di rumah aku. Kita bicara di rumah kamu. Pulang. si suami Sandy ini juga minta istrinya buat ikut pulang, dipaksa ikut pulang, tapi Zia nggak mau. Pulang, ayo pulang. ya udah nggak usah kasar. Ya lo pulang Lu sendiri aja. Enggak, lo pulang sendiri aja. Dia tanggung jawab gue, pulang sendiri. Enggak, kita ikutin, cepetan. Lalu kita ikutin lagi. Tadi itu cewek tadi itu lo nggak benar-benar kenal itu siapa? Aku juga nggak tahu. Masalahnya kan aku juga baru nikah sama dia. Aku juga pacarnya cuma 3 bulan, jadi dia nggak pernah cerita apa-apa tentang teman-teman Mas. Itulah makanya kalau lo cuma punya waktu 3 bulan untuk kenal sama dia terus tiba-tiba nikah, jadi banyak hal yang lo kaget, baru kagetnya pas nikah gitu kan? Jadi lu belum tahu seluk-beluknya dia banget gitu, karena lu baru 3 bulan. Habis gimana dia bikin saya sayang sama dia, nyaman sama dia, memperlakukan saya seperti apa? Jadi mbaknya luluh juga ya. Saya lulu. Tapi tadi ngomong-ngomong cewek yang tadi di minimarket sih cantik sih. Ih, Mas gimana sih? Iya cantik. Cantik kan mbak lah. Iya, gue juga nggak bilang cantikan dia, cuman cantik. Oh iya, nggak cantikan mbak. Hai sayangku, ini aku Shanti. Dan ternyata Bidadari. suaminya itu menuju ke Ngapain dia berhenti di sini, Mas? suami lo kerjanya marketing ya? Iya, marketing. Malam-malam ngapain dia nongkrong di sini? Tapi lo tau nggak marketingnya tuh marketing apa? Misalkan perusahaan apa gitu? Dia nggak pernah bilang, dia cuma bilang marketing di kantor. Lo istrinya nggak tahu suami lo kerja apa gitu? Dia tertutup soalnya, Mas. Oh, bukan masalah tertutup, lo nggak nanya gitu? Aku nanya juga. Wah, Dia lu bilang- istri model gimana ya? Dia bilang dia marketing di salah satu properti. Tapi dari gerak-geriknya tuh kayak ada yang ditutup-tutupin gitu ya Mas kayak ya? ketakutan, kayak Ah. ketakutan diintai apa mungkin dia nggak mau ketahuan orang gitu ya? Nah, Menurut saya ini pekerjaan yang aneh sih menurut saya. Kerjaannya katanya marketing, tapi dari gerak-geriknya, dari perilakunya ini kayak bukan seorang marketing. Dia kerja apa nih? Ini transaksi apa ya? Tapi itu jual baju pakaian dalam, tapi dia nggak milih-milih di situ sih. Nah, kadang-kadang gini, maaf ya, gue pernah lihat modus transaksi barang-barang haram. Supaya orang nggak curiga, dia itu diselundupkan kayak di restoran gitu. Atau jualannya jualan kosmetik gitu. Ini jangan-jangan ini cuma kamuflase doang nih, jualan pakaian dalam nih. Udah kita ikutin, dia pergi, kita ikutin. Kita ikutin lagi dan ternyata
motornya masuk ke sebuah tempat rumah yang gelap. Saya nggak tahu itu rumah apa kos-kosan. Loh, stop, dia berhenti. Tempat apa sih mas? Rumah tapi kok kayak kos-kosan ya? Gelap gini ya. Loh, dia keluar cewek. Tuh. Bal plastik yang tadi di sebelumnya di kita itu dikasih ke cewek itu. Oh, berarti itu fix dibeli tadi buat cewek ini. Dan pertanyaannya cewek ini siapa? Jahat banget. Tadi ketemu cewek di minimarket, sekarang di kos-kosan dia ngapain mas? Iya. Tapi masa sih dia sedekat itu sama cewek ini sampai ngasih baju yang sifatnya nih bajunya nih privacy banget gitu loh. Tapi sih dia gerak-geraknya itu kayak lagi nyembunyiin sesuatu gitu dan nggak mungkin dong kalau isinya itu cuma dalaman doang sampai dia takut-takutan gitu loh, kayak takut ketahuan gitu. Maksud lu ini apa? Mas jangan-jangan Jangan-jangan apa? enggak. Semoga ini pikiran gue dong dan nggak benar. Apa sih lo? Apa yang lo pikirin di pikiran lo apa sih? Enggak. Maksudnya narkoba gitu? Masa sama saya ini narkoba mbak? Enggak sih, maksudnya enggak kayak gitu, cuman Kalau sampai itu narkoba berarti di rumah kamu yang di gudang itu isi narkoba semua dong. enggak mas, kita kan belum tahu juga. Misalnya, pasti kamu mikir begitu kan? Semoga nggak benar-benar terjadi ya. Iya, semoga Kalau pikiran lo salah ya. Semoga pikiran gue salah dan ini nggak benar. Ayo kita keluar mas. Zia benar-benar lepas kendali dan akhirnya Zia ngelabrak si Sandi dengan cewek itu di kos-kosan itu. Mas ini siapa? Kok kamu kesini lagi sih ikutin mas? Mas udah bilang kan kamu suruh pulang. Kamu di mana ini mas? Kamu udah salah. Itu siapa? Ini langganan mas. Langganan apa lagi? Coba jelasin dia siapa? Ya marah suaminya benar-benar kesel. Sampai ini ada suatu pernyataan yang mengejutkan dari cewek yang kita nggak tahu itu siapa. Dia bilang gini, Udah deh, mendingan kalian semua pada pergi deh. Buat malu aja dong, gue gak mau tahu urusan lo lagi dan gue udah gak mau lagi jadi orang gak mau lagi. Gara-gara kamu tau nggak? Lu nggak usah nyalain Mana saya udah bilang. Langganan apa mas? Ini uang kagak uang ini buat nafkahin kamu juga. Tapi "Uang apa kamu ya? Iya uang. Tapi lo kerja apa? Lo itu barang apa yang lo Lu kasih? aja nggak ngasih tau istri lo kerja apa. gak perlu buat tahu. Mas udah bilang kamu pulang. Tinggal kamu. Nah, yang kata mas. Kamu kan buat kata mas. Pulang kamu mau aku aduin sama ibu kamu ya. Aku gak mau pulang sebelum kamu jujur sama aku. Kamu pulang. Sampai kamu gak pulang. Lihat di rumah. Pulang. Aku tunggu kamu di rumah. Pulang. Mas. Udah pulang sana. Minggir. Mas. Udah mak masak aja. Mama. Tim kita udah ngikutin ya? Tim kita ngikutin naik motor ya? Kabarin dari mana ya? Yuk, gini. Cina, kamu masih mau lanjut ya? Mau sih. Kamu masih kuat? Ya, tim kita udah ngikutin nih. Yuk, naik motor. Yuk, kita lanjut naik mobil ya. Masih kuat ya? Ayo cepetan. Ayo cepetan. Mas itu dia kemana mas? Iya enggak, sekarang kita nggak tahu. Kita mesti karena tadi tim udah ngikutin duluan naik motor. Coba dong di calling di kemana bener nggak jalan kita ke arah sini? Tadi katanya udah diserok mas ke HP lo. Hah? Tapi ini bener, dibilang katanya ke sini. Ke arah sini. Nah itu motor ya mas? Iya, bener kan? Jadi kita nggak salah jalan. Ikutin. Oke. Kita berhenti di depannya. Loh. Itu ada cowok nyamperin. Cowok? Siapa tuh? Siapa itu ya mas? Saya gak kenal sama dia. Lu nggak kenal cowok itu bener? Enggak. Hah? Sandi nggak kenal. Bukan mas Yas. Loh, dia ngasih barang tuh. Barangnya dikasih tuh. Si Sandi itu kayak ngasih paket gitu ke si cowok itu. Dan habis itu cowok itu baru langsung pergi. Loh. Cowoknya pergi, laki lu masuk ke dalam lagi. Lu ngapain tuh? Dia selalu bawa tas itu ya? Hah? Selalu bawa tas itu? Iya. Itu isinya tasnya apa ya? Dan yang lebih kayak herannya lagi tuh kayak aneh gitu loh. Si Sandi masuk lagi ke minimarket cuma buat ganti baju doang.
Dan kenapa harus di minimarket coba buat ganti baju kayak gitu doang? Dia ganti baju lagi mas, mbak. Diganti baju lagi? Ganti baju yang tadi, yang pertama. Ini maksudnya apa sih? Gonta ganti baju foto model apa gimana sih? Dia pergi ikutin lagi, ikutin. Ikutin. Dia mas. Tapi lo gak kenal tuh, cowok yang tadi di minimarket barusan lo gak kenal? Nggak kenal mas. Hah? Nggak kenal. Nggak kenal atau temen dia gitu nggak kenal? Nggak kenal. Tapi kenapa selalu modusnya ketemu di minimarket ya? Sama cewek tadi juga di minimarket, depan minimarket. Ya, kenapa harus minimarket gitu ya? Apa Mas? cuman kamuflase atau mungkin menyamarkan? Biar karena seolah-olah minimarket itu tempat yang baik-baik aja, tempat yang aman. Cuman yang tempat yang biasa gitu. Terus bawa kotaknya kotak hitam kayak gitu. Iya tadi Apa ya, bungkusan, Mas? apa tuh bungkusan hitam tadi ya? Lo itu ngapain masuk ke gang sempit mas, mbak? Oh iya. Iya, dia masuk ke tempat sempit. Ya sekarang mobil kita udah nggak bisa masuk nih, udah. Kita nggak bisa ikutin mas. Ya nggak bisa, mau mobil kita segede gini, segede gaban nggak usah. Banget. Mobil kecil udah nggak bisa masuk ke situ. Ya udah, sekarang gini aja, udah. Sekarang kita udah kehilangan jejak, kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Ya sekarang, oke, kita terna satu-satu ya. Tadi dia ketemu cewek di minimarket, kita nggak tahu siapa, ceweknya keburu pergi lagi. Tapi suami lo malah marah-marah. Katanya urusan bisnis, urusan kerjaan. Terus tahu lo kerjanya dia adalah marketing di kantor. Terus dia tadi ke tempat rumah apa kos-kosan tadi, kita nggak tahu tuh cewek yang tadi. Ceweknya malah marah dan dia bilang tadi, aku juga nggak mau jadi pelanggan kamu, pelanggan. So, kamu kerja apa sih punya pelanggan cewek begitu malam-malam? Aku nggak tahu mas, aku cuma tahu di marketing, udah itu aja. Terus ketemu cowok yang tadi di depan minimarket juga lagi. Kita masih nggak bisa cari tahu mas. Nggak bisa, udah nggak bisa. Dia masuk ke jalan sempit, kita udah nggak bisa. Ya udah deh mas, kita pulang aja ke rumah ya mas. Aku takut suamiku pulang terus dia marah-marah. Oh pulang ke rumah sebelum suami, oh ya udah gini. Kita balik ke rumah aja Wang, kita balik ke rumahnya dia sebelum suaminya pulang. Jadi kamu harus sampai duluan ke rumah sebelum suami kamu. Nah, saya masih penasaran loh. Isi gudang yang nggak boleh masuk itu apa? Apa kita buka aja ya gudangnya? Gudangnya. Tapi kamu yakin nggak suami kamu bakal gimana nanti sama kamu? Kan suami kamu pernah ngancam kamu katanya kalau misalnya dibuka gudangnya nanti kamu bakal diceraiin. Padahal kamu baru nikah sebentar. Tapi kan saya istrinya dia mas, mbak. Saya harus tahu dong, dia harus transparan sama saya. Ya udah, tapi kamu yang kita cuma nemenin doang ya, itu kamu yang buka ya. Iya. Ya udah yuk kita ke rumahnya aja. Lalu kita balik lagi ke rumahnya Zia. Karena Zia berpikir sebelum suaminya pulang dia harus sampai rumah duluan. Kamu turun duluan, kalau suami kamu motornya belum nyampe, kamu kasih tahu kita. Kita di mobil aja ya. Oke, cepetan. Mas, mbak, suami saya belum pulang. Bener belum pulang. Lu awas ya, bener belum nggak ada motornya. Iya nggak ada motornya. Iya mas, mbak. Dan bener aja, sesampainya di situ motor suaminya belum ada. Kita beranikan masuk dan kita masih penasaran sama gudang yang katanya nggak boleh dibuka. Paket-paket misterius itu apa? Kita masuk, kita cari kuncinya. Ini gudangnya. Apa? Ini gudang yang saya curigain. Tapi saya nggak bisa buka. Saya nggak punya kuncinya. Nggak tahu kuncinya di mana. Kuncinya selalu dia bawa. Coba di atas ada kuncinya nggak ya? Nggak ada. Ya sekarang dikunci gimana kalau kita dobrak kan nanti suami kamu tahu. Iya. Aku juga takut mas. Ah, gue nggak berani ya. Tapi saya gimana mas? Suami. Oh, kita panik, kita bingung dan kita ditarik Zia untuk keluar lewat pintu samping, tapi kameramen kita masih ketinggalan. Dipo ketinggalan di dalam. Satu kameramen kita, ya si Dipo ketinggalan. Bener aja, kita ngintip dari samping dan si suami Sandi ini masuk. Waktu bisnis, buat ngapain kamu dia? Paling kamu ngerti-ngerti. Suaminya benar-benar marahin Zia abis-abisan, dimaki-maki. Padahal mereka menikah belum sampai 1 bulan. Besoknya tuh baru sebulan. Gak usah nangis. Ya, bentar-bentar kita masih tolong apa nggak sih? Kita harus keluar deh. Ya, Tapi kameramen kita ketinggalan. ya si Dipo kameramen ketinggalan di dalam Dipo loh.
kameramen kita masih di dalam gimana nih? Loh kalau dia ke gudang lagi. Wah mati deh. Ya, Dipo ketahuan deh. Si Dipo kameramen ketinggalan di dalam, Dipo loh. Kameramen kita masih di dalam gimana nih? Loh kalau dia ke gudang lagi. Wah mati deh. Ya, Dipo ketahuan deh. Apa sih? Enggak bunyi. Siap. Kameramen kita ketinggalan di dalam. Kameramen kita ketinggalan di dalam. Dia masuk kemana? Dia kemana? Dia ke gudang. Gini, kalau suami kamu keluar dari gudang, kamu lu ke dalam deh, udah. Besok kita ketemu lagi. Lu masuk aja deh, daripada suami lu tahu. Yuk. Hati-hati di jalan ya Mas. Ya makasih ya Mas. Hari berikutnya kita mulai lagi penyelidikan kita. Sebetulnya kita punya agent namanya Amel. Dia itu sudah menghubungi Sandi selama beberapa waktu terakhir ini dan sudah berhasil menguji kesetiaan Sandi. Kemarin kan saya udah titip pesan ke kamu kalau ditanya sama suami kamu bilangnya hari ini nginep di rumah mama kamu kan? Kamu udah bilang sama suami kamu? Aku udah bilang. Suami kamu nanyain lagi nggak? Iya, dia nanya sampai 2 kali Mas. Nanya, memang benar kamu malam ini nginep di rumah ibu kamu? Kenapa? Karena dia mengajak agent kita si Amel ini untuk ketemu di rumah kamu. Oke, tapi sekarang gue mau nanya, kenapa kita mesti ke tempat biliar dulu? Soalnya tadi pas saya dengar tadi dia lagi teleponan, aku nggak tahu siapa orangnya. Teleponan? Dia bilang dia mau ketemu di biliar. Ketemu di biliar? Iya. Kamu tempat biliarnya tahu? Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu tapi dia mau ketemu sama siapa? Gak tahu tapi. Oke, yuk, let's go yuk. Oke, ini tempat biliarnya nih. Iya Mas. Sampainya di sana, benar kita lihat ada motornya Sandi. Mas, ayo Mas kita turun Mas. Jangan gini. Jangan main turun-turun aja. Kita nggak mau suami kamu sampai tahu kamu mengintai dia. Ya, kamu di sini aja. Kita tim pengintai kita aja turun, bawa kamera sama 1 orang buat sambungin ke video call sama gue. Terus kita mantau dari sini aja. Kita pengen tahu suami lo tuh ketemu sama siapa. Ya. Oke, Jal, lo udah masuk tempat biliar, lo langsung aja ya. Iya, jangan sampai ketahuan dia lagi turun tempat biliar. Oke. Oh, madepnya gini. Oke, ya oke. Ini kan cewek yang kemarin di minimarket Mas. Iya. Ini cewek kemarin ya. Nah, berarti ada hubungan apa antara suami lo dengan cewek ini? Dia lagi. Tapi lo seriusan gak kenal sama cewek itu? Gak kenal sama sekali. Iya, itu wanita yang kemarin yang kita temuin di minimarket yang baju putih kemarin. Ada lagi di situ. Wah, ini cewek siapa? Apa hubungannya dengan Sandi? Iya, dikit lagi Mas. By the way, kamu kesini mau ngapain? Tumben banget kita di biliar. Sebenarnya sih ada yang pengen aku kasih sama kamu. Apa tuh? Sebentar. Aku mau ngasih kekurangan kemarin. Oh, yang kemarin. Loh, uang apa Mas? Iya, sisa uang yang kemarin. Maksudnya berarti kemarinnya... Tunggu nih. Cowok lo ngapain sih kemarin ketemu cewek katanya bosan jadi pelanggannya. Maksudnya nggak mau jadi pelanggannya. Sekarang ini sisa uang. Sisa uang yang Ini- kemarin. Ini kerjanya apa sih maksudnya? Uang apa? Sekarang dia kemarin ibaratnya jadi pelanggan, cewek itu jadi pelanggannya cowok suami lo. Sekarang ini kayak justru laki lo nih memberikan uang ke cewek ini. Udah aku mau turun aja Mas. Kita punya strategi. Kita punya strategi. Lalu saya minta buat Amel, agent kita nelfon. Karena Amel kan akan janjian dengan Sandi beberapa waktu lagi. Kita minta Amel untuk mempercepat janjiannya. Kita lihat Sandi ini lebih memilih untuk ketemu sama Amel, agent kita, atau tetap di situ. Udah yuk.
kamu ajarin aku main lagi. Oke, ini kayaknya agent kita yang telepon dia nih. Ini kayaknya Amel yang telepon dia nih. Oh, iya. Iya, bentar lagi lah. Kamu tunggu sana ya. Iya, aku lagi sama kawan. Ya udah, nanti saya kirim alamat aja ya. Oke. Bentar mas, suami aku nelfon mas. Speaker. Ya halo mas. Kamu jadi kan nginep di tempat ibu kamu? Iya mas, jadi mas. Iya. Iya, kamu nggak jadi pulang kan? Emang kenapa mas? Ya nggak apa-apa, soalnya aku malam ini kayaknya nggak pulang. Kamu di mana mas? Oh, aku lagi di kantor nih. Aku cuma mau ngabarin kamu aja, mastiin aja kamu jadi apa enggak di tempat ibu kamu ya. Iya mas, aku nggak pulang mas. Oh, yaudah ya. Oh itu jelas, jadi kan Sandi cuma memastikan bahwa Zia ini benar-benar malam ini nggak pulang ke rumah. Karena dia mau ketemu sama Amel kan. Oke tuh kan, tuh cewek ini ditinggalin kan, karena dia mau pulang ke rumah. Karena ada Amel, agent kita yang bakal janjian sama dia di rumah kamu. Dia keluar ikut bahwa Sandi itu akan pulang ke rumahnya. Karena janjian dengan Amel. Sesampainya di rumah mereka. Oke, sekarang Amelnya panggil ya, Amel ya. Oke, gimana? Jadi kamu udah telepon-teleponan ya sama Sandi dari tadi ya? Iya. Terus Sandi bilang apa terakhir? Ya dia langsung ngajak ketemuan aku, Mas. Terus dia telepon minta buru-buru ketemu, ya udah. Dan dia ngajakin ketemuannya di rumah dia. Oke, sekarang gini aja deh. Nih, lihat. Ini kita udah pasang kamera di rumah kamu. Oke, ini ada 2. Ini yang dari atas, itu dari kita sembunyiin di balik rak ya. Usahain lu duduk di kursi sini ya. Ya, yang merah ini ya. Ini coklat kali mas. Coklat merah sini? Coklat. Merah? Ini coklat. Ah, lu budak lu. Iya. Hah? Oh iya, yang merah bibir kamu ya. Emang lagi cantik. Gue jadi dia sih juga ngelihat ada orang secantik gini sih. Kok aku bawanya pengen ngeliat ke... Hey. Oh ya udah kamu turun udah. Kamu. Pancing Oke, dia, oke. pancing Ya, dia. kamu langsung ke depan rumahnya, kamu telepon, dia bilang udah di depan rumahnya ya. Ya, kita langsung lihat dari sini ya. Halo, Mel. Kamu di mana? Oh, kamu udah di depan rumah. Tunggu sebentar ya, aku bukanya. Amel ya? Hai, iya, halo. Halo. Oke, kalau dia masuk. Yuk, kita duduk dulu yuk. Asih. Suami kamu langsung kelihatannya kayak happy banget dia. Genit banget sih dia. Tapi berani ya dia ngajak cewek ke rumah. Wah, bener-bener deh. Tanya Mel, rumah kamu besar juga ya? Oh, rumah kamu besar juga ya? Iya dong ya, ini mah belum seberapa sih. Masih keluarga aku tuh pengusaha. Oh ya? Ini belum seberapa, propertiku banyak. Wow. Pengusaha dari mana? Ini aja aku nggak tahu nih mas. Ini rumah katanya beli sendiri, paling juga warisan dari orang tuanya. Ya mungkin juga sih. Sekarang lagi pula kalau lu punya rumah segede gini, ya suami lu nggak naik motor, pasti udah naik mobil. Jangan jadi ngontrak di rumah. Atau jangan bukan rumah dia lagi. Bisa jadi mas. Nah, lihat nih, baru nikah sebulan dia, ya. Dia mulai ragu sekarang. Kamu emang tinggal di rumah ini sendiri atau kamu udah nikah apa belum gitu? Lo tanya aja Mel. Di rumah sebesar ini, kamu tinggal sendiri? Ya, aku sendiri. Aku sendiri di sini. Oh ya? Iya. Wah aku dianggap apa mas sama dia? Apa kehadiran aku buat dia? Ya istri yang... Dia kakak aku. Oh, lu dibilang kakaknya. Kebangetan ya. Lu tanya, emang jadi kakak kamu tinggal di sini juga? Oh, berarti kamu tinggal sama kakak kamu ya? Iya, tapi maksudnya tuh kakakku tuh sudah meninggal. Meninggal kenapa? Jadi kakakku tuh meninggal dulu kecelakaan di kapal laut dan jenazahnya sampai sekarang belum ketemu.
Ya ampun, sampai sekarang mayatnya nggak ketemu. Ketemu aku nggak tahu, kayaknya dia dimakan ikan hiu deh. Makan hiu dong mas matinya. Udah dibilang kakaknya. Iya, dimakan hiu. Wah, ini daya hayalnya tinggi banget nih, halu banget. Lalu nih dia mas. Itu kakaknya meninggal dimakan hiu. Iya. Mel, tanya Mel, ini kita kapan ngomongin bisnisnya gitu? Tanya, jadi nggak kita ngomongin bisnis? Iya, jadi kita mau bisnis apa? Udah deh, kamu nggak usah ngomongin bisnis dulu. Yang penting kita sini enjoy dulu dengan suasana ini. Yang penting itu chemistry aku dulu, biar suasana enak. Ya tapi aku pengen tahu kita tuh bisnis apa? Aku tuh bisnis ekspor import. Import? Import. Hah? Ekspor impor. Import, kalau dia ngajarinnya import. Lu diajarin bahasa Inggris? Oh, dia bilang katanya ekspor apa? Export, import. Ya, oh ya mungkin itu past tense-nya kali ya. Oke. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa tuh? Tapi ada satu syarat. Apa? Pejamin mata kamu. Loh, Amel disuruh merem. Ya udah, nggak apa-apa. Lu tutup mata aja, Mel. Tenang, ada kita kalau ada apa-apa. Nanti gue kasih tahu dari sini, Mel. Kamu tutup mata. Tutup mata. Kamu hitung dalam hati dari 1 sampai 10. 1 sampai 10? Ya, 1 sampai 10. Mau ngapain dia suruh Mel? Gue sudah hitung sampai 10. Lu pura-pura ngitung aja, Mel. Tenang, lu nggak usah takut, Mel. Lu. Hitung sampai 10. Lu pura-pura ngitung aja, Mel. Tenang, lu nggak usah takut, Mel. Lu. Lu. Dia mau naik ke atas kursi. Mau ngapain lagi mas? Kau terindah. Ngapain sih, Neng? Turun. Tapi konyol. Suami lo konyol loh. Suami lo konyol banget loh. Lu suara fals lagi gaya-gaya. Gak mau apa ih. Wah, ini kalau dia tahu nih, ini bakal tayang di YouTube seumur hidup nih orangnya. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau pemilik hati, 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 kau pemilik hati. Stop, kok nggak habis-habis sih nyanyinya? Karena cantik kamu gak habis-habis buat aku. Ya ampun, masa sih? Kau pemilik hati. Udah jelas lah, lu istri yang nggak dianggap. Mas Uya, ih. Lu mau mana? Zia. Dia langsung aja, dia nggak sabar, dia keluar, dia udah nggak kuat, dia mau keluar, udah nggak tahan lagi, kita ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Keluar jangan sini, keluar semuanya, keluar. Mas jangan kasar. Keluar semuanya, udah kalian keluar semua, keluar. Kita ditarik keluar. Di depan, wah Zia udah bener-bener ngomel-ngomel. Yang tadinya mungkin suaminya yang lebih ngomel, sekarang Zia yang udah nggak sabar lagi mempertanyakan ada apa semua ini. Kamu ngapain ikut beginian? Aku Dia tuh siapa, nggak suka. Mas? Udah kamu jangan salah, dia tuh teman bisnis Mas, tau nggak? Temen bisnis apa lagi? Itu siapa teman bisnis lo? Teman bisnis lo, sebentar gue panggil. Kamu mau buat malu Mas ya, hah? Jangan kasar-kasar dong mas, ini kan istrinya. Ya terserah Mas, ini kasih saya. Sekarang ini, siapa nih? Dia teman bisnis saya. Teman bisnis lo? Iya. Oke, yakin? Yakin Mas. Ini adalah tim kita. Ini orang kita. Ini Amel bukan siapa-siapa. Dia lagi menguji kesetiaan lo. Cewek yang kemarin di kosan siapa? Cewek yang biliar siapa? Ya, itu mantan gue, kenapa? Oke, yang harus satu nih. Yang di minimarket itu siapa? Dia itu mantan saya. Mantan kamu? Iya. Terus lo udah nikah baru sebulan, ya? Hari ini tepat sebulan lo nikah, lo pergi sama mantan lo gitu? Ya karena dia pembawa sial, Pak. Pembawa sial di mananya coba?
Dia selalu ngacauin urusan saya. Lo ini Aku selalu istri. support kamu ya. Kalau support kamu nggak bakal ngegagalin urusan saya. Oke, sekarang gue tanya. Terus abis itu apa? Cewek yang di kosan yang dibilang katanya pelanggan lo tuh siapa? Ya itu pelanggan saya. Ya pelanggan apa? Bisnis kamu apa mas selama ini? Ya kamu nggak perlu tahu deh. Dia harus tahu ini. Aku istri kamu. Gak berhak tahu lah. Aku nggak mau makan duit haram. Nggak mungkin lah aku ngasih kamu uang haram. Aku juga punya otak. Terus apa bisnis kamu selama ini mas? Kamu selalu ketemu sama cewek, tapi aku nggak tahu apa bisnis kamu. Kamu tuh nggak perlu tahu semuanya. Itu urusan aku. Aku tuh istri kamu mas. Lah kamu lagi, kamu siapa? Ini kan mantannya yang kemarin kan? Kamu nggak usah. Oke, ini mantan kamu yang kemarin. Iya aku mantannya tapi aku cuma mau nganterin ini doang. Malam-malam nganterin paket. Iya aku mau nganterin ini doang. Kamu itu nggak tepat tau nggak? Kamu harus jelasin semuanya ada apa? Kita masih penasaran sama isi paket di kotak hitam itu. Dia mempertahankan mati-matian itu paket nggak mau dibuka, lalu saya ancam untuk lapor polisi. Mending semua pergi deh. Gua laporin polisi ya. Aku nggak suka kayak gini-gini mas. Gua laporin polisi ya. Ini kenapa kamu mau buat malu aku? Gua laporin polisi. Gua laporin polisi. Itu pasti barang haram. Udah mas, cukup mas. Cukup. Ya, Ya udah tinggal buka. Kalau nggak ada apa-apa ya buka. Oke, gua telepon polisi. Udah cukup. Ya makanya buka. Sini, buka. Semua gara-gara lu ya. Lo kenapa jadi dia yang disalahin? Orang udah tahu istrinya. Kita penasaran dan saat kotaknya dibuka ternyata isinya Puas kamu. Kenapa selama ini kamu nggak bilang sama aku kalau ternyata kotak ini isinya ini? Ya karena aku tuh malu. Makanya aku nggak mau jelasin ke kamu. Pakaian dalam anak-anak segala macam bagaimana perempuan. Maksudnya apa ini? Hah? Lo bisnis apa sih sebenarnya? Kenapa aku sekarang kerja kayak gini? Karena aku udah dipecat dari kantor aku yang sebelumnya. Kenapa kamu nggak bilang sama aku mas? Ya aku malu siapa sih cewek yang mau sama suaminya kerja kayak gini. Emang kenapa kan halal? Iya. Aku lebih suka kamu yang jujur dibanding kamu yang tertutup kayak gini sama aku. Ya karena aku bisnis sama dia juga udah emang gak ada apa-apa, gak lebih. Apa? Dia cuma bantu aku aja. Sama mantan kamu. Kenapa sama mantan Jadi kamu? apa kamu bilang? Kita kan cuma bisnis doang, gak ada lebih. Jadi kamu bilang cuma bisnis doang nggak ada Udah, lebih? kita sekarang profesional aja. Ya, kita memang Aku gak ada tuh apa-apa. modalin kamu tuh bisa kayak gini tuh karena aku dan kamu janji sama aku kalau kamu bakal ceraiin dia. Oh gitu, dia janji gitu? Iya dia tuh janji mas kalau misalnya dia tuh bakal ceraiin cewek ini karena dia tuh udah gak sayang sama dia. Janji kamu Kamu mana? harus bilang ya sebenarnya. Udah, tunggu, udah gini deh. Gue terima kasih banget sama lu. Lu sudah bantu gue. Gue sangat terima kasih sama lu. Dan sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa. Jadi gini balasan lu ke gue. Selama ini lu cuma manfaatin gue doang, cuma buat modal bisnis lu doang. Ya udah makasih ya. Bukan gitu maksud gue. Tunggu, Mas. Mas aku minta maaf mas, selama ini aku salah paham sama kamu mas. Jia, aku juga minta maaf sama kamu, Jia. Mas sudah, sama ini Mas sudah gak terbuka sama kamu. Maafin Mas ya. Aku terima kamu apa adanya mas. Pernahkah terfikirkan Aku sayang sama kamu sebenarnya. Aku kayak gini karena